Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa beraktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya sahabat-sahabat semua ya. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua, seperti biasa saya akan membahas seputar pertanian dan perkebunan ya. Dan kebetulan saya akan update mengenai kapulaga. Jadi sudah lama juga nih kita tidak update mengenai kapulaga. Jadi saya sempetin juga nih untuk berbagi dengan sahabat-sahabat semua. Nah sahabat, jadi topiknya saya akan membahas mengenai peran penting mulsa alami ya untuk tanaman kapulaga di masa kemarau atau apalagi sekarang di masa El Nino ya. Jadi ini punya peranan penting. Nah sambil kita review, sambil kita sharing dengan sahabat-sahabat semua, kita simak videonya. Tapi nanti saya akan lihat beberapa bagian yang mungkin ini kita sebagai gambaran di masa kemarau yang panjang ini atau El Nino ya. Jadi kita langsung untuk di kemarau ini cara saya dalam merawat kapulaga, karena ini ada cara khusus ya. Kalau kemarau itu lumayan harus punya trik juga. Jadi kenapa mulsa daripada mulsa alami itu sangat begitu penting peranannya, dan apa sih mulsa alami untuk kapulaga itu yang tepat, dan mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian juga ya masih belum tahu ya, baru mendengar. Nah jadi yang dimaksud dengan mulsa alami, kalau saya sebutnya itu mulsa alami, kenapa nih kayak guguran daun. Guguran daun ini makanya sangat pengaruh ke kapulaga ya, dan itulah kaitannya dengan naungan yang tepat untuk kapulaga ya. Sebenarnya semua pohon itu bagus, tapi daun-daun yang besar itu kadang terlalu menutup. Nah saya makanya menggunakan daun pohon gamal atau ki hujan ya, cebreng kalau di saya itu. Di beda-beda daerah mungkin beda-beda nama ya. Nah jadi saya menggunakan banyakan pohon gamal ya. Nanti kita tunjukin pohon gamalnya, karena di atasnya tuh kita ketutup. Nah ini kayak pohon gamal, ini pohon gamal atau cebreng ya. Kalau di saya itu ki hujan, kiria, itu sama lah menyebutnya. Nah jadi ini sangat berperan penting mulsa alami itu ini ya. Disebut mulsa itu ya daun-daun guguran tapi cepat membusuk. Kalau ini tuh jadi halus lembut, sehingga ini masih ada ruang tetapi menahan daripada hawa panas yang ada. Ini melembabkan, jadi otomatis ini membantu melembabkan si tanah untuk menyehatkan bunga sehingga tidak kering ya. Wah, kecuali di sini kita siangin. Makanya kalau saya itu kalau di area rumpun untuk musim kemarau tidak saya sengaja siangin, kecuali kita ngambil sortasi buah-buah yang tua mungkin ya. Tapi kalau untuk keseluruhan saya biarkan seperti ini nih. Jadi ini sangat besar pengaruhnya ya, saya biarkan begini. Jadi kalau di musim kemarau itu kenapa tidak saya siangin seperti itu tuh rumput-rumput sudah mulai mati. Jadi sebagai indikasinya, sebagai sensor lah, ketika kita melihat rumput mati artinya ini panas sudah mulai tinggi ya, cuaca ekstrim gitu di kemarau ini, apalagi El Nino. Ini bisa menahan setidaknya, melembabkan dan menahan sinar matahari langsung sampai ke rumpun sini, ke area rumpun terutama. Ini kalau ini kan keringnya kering tua nih, kering tua. Bukan mati karena matahari, ini karena tua ya. Karena kalau dilihat yang lain itu segar. Dan ini tunas juga, tunas baru tuh keluar nih. Tunas baru biasanya udah kapat nih kalau keluar tunas. Jadi tanah udah mulai adem walaupun masih kemarau, karena angin juga dingin ya. Itu
pertanda alam yang biasa kita rasakan, kita ketahui ya. Nah, jadi kita kembali lagi, yang dimaksud mulsa alami seperti ini ya, bisa terlihat tertutup dengan daun-daun yang mungkin kecil ya, sifatnya kecil-kecil daunnya, jadi mudah ditembus juga sama bunga-bunga seperti ini. Jadi kalau kita misalkan gini kan tutup tuh aman tuh, karena ruangnya bagus nih, serat volume ruangnya itu nggak terlalu menutup. Jadi ini kayak daun yang kering tuh, ini bisa menahan kelembaban atau memberi kelembaban terhadap si rumpun juga. Jadi ke area tanah tuh lihat aja akar juga sehat ya, sehat, karena ada sedikit basah, apalagi ada embun malamnya ya. Itulah fungsi daripada mulsa ini. Jadi secara tidak langsung dia membantu menahan hawa panas yang ada dari sinar matahari jadi ke area rumpun, sehingga buah ini akan tumbuh dengan sehat nih. Bunga ini tuh lihat basah, jadi si bunga-bunga ini kemungkinan kering itu berkurang gitu, walaupun tidak 100%, pasti ada aja yang kering. Nah, minimal ya kita 70-80% masih bisa berbuah. Nih, coba kita buka ya tuh. Nih kalau kita buka ininya, anggaplah mulsanya tuh, ini buahnya tuh, alhamdulillah tuh, jadi buah-buahnya ya tuh, ini semua tuh seluruhan. Nah, itulah cara saya. Jadi ini sangat berperan penting nih, yang kalau sudah saya ambil karena tua-tua itu tuh. Jadi kalau terlalu terang sama gulma itu, gulmanya biarin aja nih sebagai penahan juga, membantu menahan sinar ultraviolet nih. Nah, ini kan kalau kita pakai mulsa sungguhan kan repot kalau dikapol, dan itu biayanya mahal ya. Kalau petani buat tani pemula itu, lagian di Kapulaga itu tidak kurang bagus kalau kita menggunakan mulsa buatan atau plastik ya, karena susah juga sahabat ya. Nah, makanya ini kayak mulsa-mulsa seperti inilah, mulsa alam. Ini kalau yang gede kan tuh, dia juga ada pilihan daunnya, kayak ini daun tisu kalau di saya tuh, jadi sedikit menyimpan air, bisa menyerap dari embun. Nah, ini kalau kita buka mulsa alam ini tuh, dia selamat, minimal menahan panas tuh, sehingga pembuahan juga maksimal terbantu, bunga juga segar tuh. Kita tutup aja, nggak apa-apa kita tutup. Makanya kalau saya itu masih kemarau tidak berani menyiangin rumput-rumput ya tuh, kecuali area-area lembab begitu, area lembab yang mungkin di pegunungan itu kan sumber air, yang dekat sumber air tuh baru kita siangin berani terang. Kalau ini fungsinya tuh, mulsa alam tuh penting, makanya nih kaitannya dengan apa namanya, pohon naungan kita harus bisa memilih. Kayak ini kan tunas juga jadi tumbuh tuh, ini artinya tanah lembabnya cukup ya, kelembabannya atau moistnya. Nah, otomatis pH juga akan bagus. Sayang kita nggak bawa alat ukurnya pH, tetapi kemarin saya ukur bagus ya, minimal di 7. Nah, ini kaitannya dengan pohon-pohon naungan yang berdaun kecil. Dan ini yang sekarang menurut saya bagus itu ya pohon-pohon gamal, karena selain untuk daunnya itu bisa otomatis menjadi pupuk atau mengandung nitrogen tinggi ya. Mungkin para pakar organik sering di media-media atau di YouTube itu sering bahas mengenai daun-daun yang bernitrogen tinggi ya sahabat ya. Dan ini salah satunya ya, saya menggunakan mulsa alami ini, pemanfaatan mulsa alami pada tanaman kapulaga ini ya, ini seperti ini ya. Jadi banyak keuntungannya daripada mulsa ini, selain buat pupuk, dan yang paling penting pada saat penanaman itu harus ditentukan pilihan untuk pohon naungan ya. Nah, ini karena kaitannya langsung dengan musim kemarau tuh lebih mudah dibanding pohon-pohon yang gede atau lebih cenderung bisa menutupi cara ini ya,
cara full. Kayak daun-daun yang besar kan itu kurang bagus lah. Intinya di saat musim hujannya kita repot. Kalau musim hujan kan pohon-pohon ini mudah banget cepat busuk, sehingga tetap dia akan terang karena langsung membusuk. Ini kalau kemarau lumayan awet dia karena punya kering ya. Jadi untuk pembusukan itu menunggu hancur juga nggak langsung terurai, karena kering itu beda dengan di masa lembab. Kalau hujan kan lembabnya berlebihan, makanya sering busuk. Itu kalau di musim hujan ya sebaliknya, kita harus benar-benar terang si rumpun itu begini ya, agar tidak busuk. Kalau kemarau ya kita harus kondisikan, biarin saja, tutup, jangan terlalu terang karena matahari ini, apalagi sekarang nih cuacanya El Nino ya, kemarau panjang, jadi kekurangan air juga. Hujan aja udah langka banget, makanya kita salah satunya memanfaatkan ini limbah daun yang gugur daripada pohon naungan dijadikan sebagai mulsa alam gitu, mulsa alami, dan kita tinggal kondisikan saja. Bisa dilihat itu sahabat gambarannya ya, mungkin hanya itu aja. Untuk detailnya ya sama ya, secara keseluruhan seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di layanan komentar ya sahabat-sahabat semua. Ini jenisnya jenis kapulaga lokal sahabat. Kalau lokal lebih kuat, apalagi ya lebih bagus. Makanya di hibrida juga seperti ini perlakuannya, yang tadi tuh, yang itu di sana tuh, di sana jadi gambarin. Coba kita satu lagi deh, lagi nih yang hibrida ya, kita lihat hibrida juga tuh ya. Di hibrida juga seperti ini. Jadi rumput-rumput juga kan layu dia, jadi sebelum ke batang, sebelum ke bunga, dia akan menghajar rumput dulu ke sini ya. Kalau rumput ini kasih seger berarti panas sedang ya untuk masuk ke area rumput. Nah, ini jadi mulsa ini membantu area pembungaan itu sampai jadi buah, karena dia akan tetap segar ya. Gitu. Inilah sahabat ya. Jadi ini untuk meminimais cuaca ekstrim sahabat ya, apalagi cuaca El Nino ini. Oke sahabat ya, semoga bermanfaat nih untuk cara yang saya pakai ini. Demikian sahabat ya, mudah-mudahan bisa jadi ide juga buat sahabat-sahabat semua, dan nanti saya akan update untuk perkembangannya insya Allah kedepannya ya sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan segera ada hujan ya, biar petani kapulaga juga bisa menyelamatkan tanamannya. Baik sahabat, terima kasih sudah menonton videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.